Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan Alif Lailatul Jannah, Evan Dwi Zahran, Irgi Fahrezi, dan juga Lukman Harun akan mempresentasikan tentang implementasi PNPM Mandiri Pariwisata dalam pengembangan wisata Pantai Kepentingan. Studi kasus di Desa Sawoan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Latar belakang masalah dari penelitian kali ini adalah negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki letak geografis yang cukup strategis dan dilintasi garis khatulistiwa yang sangat mendukung untuk perkembangan pariwisata dan memiliki potensi wisata alam serta kebudayaan yang sangat beragam. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata merupakan sebuah usaha yang dilakukan pemerintah dalam mendukung kemajuan ekonomi daerah. Namun dalam prosesnya bukan merupakan suatu yang mudah. Pemberdayaan masyarakat memerlukan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak untuk dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan melalui program PNPM Mandiri Pariwisata ini diharapkan dapat memperlancar proses pemberdayaan masyarakat guna untuk kemajuan potensi pariwisata yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi PNPM Mandiri Pariwisata dalam proses pengembangan wisata yang ada pada Pantai Kepentingan. Lalu, bagaimana kendala-kendala pada proses pengembangan wisata Pantai Kepentingan dan memiliki tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi program PNPM Mandiri Pariwisata dalam proses pengembangan wisata yang ada di Pantai Kepentingan, dan juga untuk mengetahui kendala-kendala pada proses pengembangan wisata Pantai Kepentingan. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan memberikan kontribusi untuk memperluas ilmu pengetahuan dan juga dapat digunakan sebagai bahan acuan pembelajaran administrasi publik, khususnya mengenai studi tentang implementasi kebijakan publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif dan menggunakan teori dari George Edward III dalam Monika 2020 yang mana berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel. Selanjutnya, bab 2 akan dipresentasikan oleh Evan Dwi Zahran. Saya persilakan. Oke, mohon maaf ada kendala dari Evan Dwi Zahran. Selanjutnya, pariwisata merupakan industri yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara cepat. Dalam membuka peluang kerja, meningkatkan penghasilan, dan juga berdampak positif pada sektor industri lainnya. Berikut merupakan grafik jumlah kenaikan devisa negara dari sektor pariwisata dengan statistik sebagai berikut. Jumlah kenaikan dari 2015 sampai dengan 2018 telah ditunjukkan pada grafik telah memiliki kenaikan yang begitu signifikan. Kenaikan pendapatan devisa sektor pariwisata mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal tersebut menandakan pemerintah pusat maupun daerah kini telah berbenah dan meningkatkan potensi-potensi wisata yang dimiliki di berbagai daerah. Selanjutnya, perkembangan pariwisata di Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun juga turut mengalami peningkatan.
Menurut data statistik Badan Pusat Statistik, tercatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2019 sebesar 243.899. Kunjungan tersebut menurun 23,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 320.529 kunjungan pada tahun 2018. Berikut merupakan grafik mengenai jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 sampai dengan 2018. Berdasarkan grafik di atas, jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 meningkat secara terus-menerus hingga tahun 2018. Kunjungan wisatawan tahun 2018 mencapai 1.990.903 yang terdiri dari kunjungan hotel sebesar 292.740 dan kunjungan objek wisata sebesar 1.698.163. Selanjutnya, Mas Irki. Implementasi program PNPM Mandiri Pariwisata. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri Pariwisata adalah bagian dari PNPM Mandiri yang pelaksanaannya melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan dan pemberian bantuan dengan pembangunan kepariwisataan di desa wisata, desa di sekitar daya tarik wisata, dan desa di Sawohan merupakan salah satu dari 15 desa di Kecamatan Buturan, Sidoarjo. Desa ini memiliki 2 dusun, yaitu Sawohan dan Kepentingan. Dusun Kepentingan dapat dijangkau dengan melalui 2 jalur, yakni jalur darat dan jalur air. Akan tetapi jalur darat hanya bisa ditempuh ketika musim kemarau saja. Hal ini dikarenakan jalan menuju Desa Kepentingan hanya bisa dilewati tambak yang lebarnya kurang lebih dari hanya 30 cm. Selanjutnya, Mas Lukman, bisa dilanjutkan. Berdasarkan data serta pemaparan teori di atas, maka penulis menganalisis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward Hicks tahun 1990, yaitu implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh 4 variabel. A. Komunikasi. Dalam hal ini peneliti menilai dikarenakan minimnya akses dan akses jalan membuat program ini cukup sulit untuk berkembang di wilayah Pantai Kepentingan ini. Dikarenakan cukup sulit proses komunikasi antar aktor yang berkepentingan dalam pengembangan wisata di Pantai Kepentingan ini. Sumber daya, akses jalan yang kurang memadai dan sumber daya manusia yang masih minim untuk mengerahkan program pemberdayaan masyarakat membuat program ini seakan tidak berjalan di wilayah Pantai Kepentingan ini. Disposisi, karakteristik dari kebanyakan masyarakat yang ada di wilayah Pantai Kepentingan yang meskipun memiliki potensi namun masih menggantungkan bantuan dari pemerintah membuat kebijakan program PNPM Mandiri pariwisata ini tidak dapat berjalan seperti semestinya. Struktur birokrasi, meskipun di Desa Sawohan
telah memiliki BUMDes, namun belum sepenuhnya berfokus pada pengelolaan dan pengembangan program PNPM Mandiri Pariwisata untuk memberdayakan masyarakat yang berada di sistem kepentingan ini. Kurangnya perhatian dari pemerintah dinas pariwisata dalam pengelolaan pariwisata di wilayah pantai kepentingan ini membuat wisata ini jarang memiliki wisatawan. Hanya pada kegiatan-kegiatan tertentu saja banyak pengunjung yang datang di wisata ini. Tidak hanya itu, pembangunan yang masih dapat dibilang cukup minim di dusun kepentingan ini juga turut menjadi alasan mengapa wisata pantai kepentingan ini belum terlalu populer di kalangan wisatawan. Meskipun memiliki potensi alam dan kebudayaan yang masih namun masih memerlukan perhatian terkait dalam proses pengembangannya. Untuk kesimpulannya, kendala-kendala dalam proses pengembangan wisata pantai kepentingan, sulitnya akses jalan, sulitnya pantai kepentingan, sulitnya koneksi internet di wilayah pantai kepentingan, fasilitas umum yang kurang memadai, di kawasan yang rentan karena didominasi oleh kawasan dan berada di dataran rendah. Karakteristik masyarakatnya kebanyakan masih bergantung pada bantuan pemerintah terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Saran, perlu adanya kerjasama dalam program PNPM Mandiri untuk bisa saling membangun wisata di pantai kepentingan. Yang kedua, perlu ada dari pemerintah daerah lebih untuk pembangunan akses jalan SD agar desa sawit bisa mandiri dan berjalan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang implementasi kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat di Desa Jokotrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Pada bab 1, latar belakang masalah, pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dalam hal material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat pembangunan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pembangunan nasional tidak hanya diselenggarakan pada kota besar saja, melainkan tentu mencakup semua tempat di negara, termasuk dengan desa atau daerah pinggiran yang sudah sewajarnya mendapat hak yang sama dengan kota-kota besar dalam pembangunan nasional. Desa Jokotrejo merupakan desa yang menyelenggarakan pembangunan nasional dalam pemberdayaan untuk masyarakat. Dengan adanya penduduk miskin di Desa Jokotrejo, inilah yang membuat implementasi kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat muncul untuk membantu masyarakat yang tergolong miskin dengan berbagai macam program di bidang masing-masing. Implementasi kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat terdapat program PJM Pronakis, perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan, di mana dalam program ini disusun oleh LKM, Perintis Sejahtera. Lembaga keswadayaan masyarakat ini dibentuk untuk memudahkan kinerja dalam membuat berbagai program pemberdayaan masyarakat Desa Jokotrejo, dan di bawah persetujuan kepala desa yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri. Tahapan dalam pemberdayaan masyarakat adalah melakukan kajian potensi dan masalah baik pada bidang lingkungan, ekonomi, dan sosial. Berikut ini program pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan.
membangun infrastruktur desa agar dapat memperlancar akses masyarakat dan roda perekonomian dengan cara membangun paving jalan dan saluran air. Selain itu mencakup menciptakan lingkungan bersih dengan program yaitu membuat bak sampah, perbaikan got, dan perbaikan gorong-gorong. Pada bidang ekonomi, memberikan pinjaman modal bagi warga miskin yang akan membuka usaha ataupun warga yang ingin meningkatkan usahanya. Yang ketiga, pada bidang sosial banyak program yang ingin dijalankan seperti memberikan bantuan biaya sekolah, memberikan bantuan peralatan sekolah, melaksanakan pendidikan gratis dengan harapan dapat menurunkan angka putus sekolah. Pada rumusan masalah, yang pertama bagaimana implementasi program pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Jumbutrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dalam implementasi program pemberdayaan yang dilaksanakan masyarakat di Desa Jumbutrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian mengetahui dan menganalisis informasi yang sebenarnya tentang implementasi program pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Jumbutrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Tujuan yang kedua, menganalisis dan mendeskripsikan tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat dalam implementasi program pemberdayaan yang dilaksanakan masyarakat di Desa Jumbutrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Kegunaan penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas ilmu pengetahuan dan dapat digunakan menjadi bahan acuan dalam pembelajaran administrasi publik dan memberikan informasi dalam wawasan yang lebih akurat mengenai implementasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jumbutrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Secara praktis bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi kepada pemerintah Desa Jumbutrejo untuk terus meningkatkan program-program yang telah ada. Bagi akademisi, dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi pada penelitian dengan tema yang sama dan untuk menambah buku bacaan untuk membantu mahasiswa yang memerlukan data tentang penelitian sejenis. Bagi masyarakat, melalui kajian ini diharapkan masyarakat memiliki bahan diskusi yang dapat menambah wawasan dalam implementasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan ikut mengembangkan program-program yang telah ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Etria. Untuk bab 2 ini matriks penelitian terdahulunya. Dalam merumuskan proses implementasi ini sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat, kelompok pemerintah, swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan oleh Van Meter dan Van Hort 2002. Selanjutnya, model George Edward Giza mengenai communication, research, disposition, birokratis, struktur. Ada beberapa bentuk kemiskinan yang dikemukakan oleh James tahun 2004, yakni kemiskinan absolut, relatif, struktural, dan kultural. 4 penyebab kemiskinan yang dikemukakan oleh Kartasasmita tahun 1996, yakni rendahnya taraf pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian. Untuk kemiskinan masyarakat, ada beberapa masalah, yakni masalah kerentanan, tidak berdayaan, tertutupnya akses masyarakat terhadap peluang kerja. Kemiskinan dapat terwujud dalam bentuk rendahnya akses masyarakat pada dasar karena aksesibilitas dan kondisi alam yang miskin. Selanjutnya, kemiskinan juga teridentifikasi dan masalah kemiskinan juga ditandai dengan tingginya defense ratio. Untuk pemberdayaannya, menurut Supriyanto dan Subejo, pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sustainable development, di mana
untuk pemberdayaan masyarakatnya, di mana merupakan suatu persyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbang yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi yang dinamis. Untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau disingkat dengan PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan, terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dinaungi oleh tim independen PNPM Mandiri yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Untuk kerangka konseptualnya, yakni dasar hukumnya, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Teori yang digunakan implementasi Edward III, bentuk kemiskinan James tahun 2004, pemberdayaan masyarakat Supriyanto tahun 2004, PNPM Mandiri Bappenas tahun 2005. Indikator implementasi menurut Edward III yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur organisasi. Dan yang akan kita bahas adalah implementasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM di Desa Jumput Rejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Bab 3. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang kedua, fokus penelitian, implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM agar dapat memberdayakan masyarakat di Desa Jumput Rejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Yang ketiga, lokasi penelitiannya di Desa Jumput Rejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Yang keempat, teknik penentuan informan, purpose sampling. Kelima, jenis dan sumber data, data primer dan data sekunder. Keenam, teknik pengumpulan data, melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketujuh, teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Bab 4. Penganalisan data dan pembahasan. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM di Desa Jumput Rejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo melalui program PNPM Mandiri Desa Jumput Rejo mengadakan berbagai macam program pemberdayaan dalam musyawarah yang diadakan di kantor Desa Jumput Rejo. Program yang diusulkan ada berbagai macam, yaitu yang pertama, implementasi program pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan. Yang kedua, implementasi program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Yang pertama, implementasi program pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan. Dalam program lingkungan terdapat berbagai program yang akan dilaksanakan, yang menjadi program utama dan tujuan utama adalah membangun infrastruktur desa seperti pembangunan jembatan, pembangunan pavingisasi, pembuatan bak sampah. Adapun mekanisme dalam program pemberdayaan di bidang lingkungan ini adalah pengerjaan program pemberdayaan di bidang lingkungan menganut sistem swadaya dari masyarakat desa setempat. Jumlah dana yang digunakan sesuai dengan ketentuan dalam program pokok PNPM telah ditentukan bahwa hal yang utama dalam program PNPM ini adalah di bidang lingkungan, yaitu sebesar 70% dari dana anggaran yang telah diberikan kepada setiap daerah. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong dalam proses pemberdayaan di bidang lingkungan, penghambatnya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program dari PNPM tersebut. Sedangkan untuk faktor pendorongnya, karena mendapatkan bantuan dana tadi untuk membangun infrastruktur desa ini dari warga itu tidak mampu memperbaiki jalan yang rusak, sehingga masyarakat itu sendiri yang menjadi pendorongnya. Dampak masyarakat Desa Jumput Rejo dengan adanya program pemberdayaan di bidang lingkungan. Untuk dampak negatifnya tidak ada, tetapi dampak positif katakanlah dulu jalan yang akan dilewati rusak dan transportasinya juga kurang lancar.
Dari situ jalan-jalan yang rusak tadi akan dibangun pavingisasi. Dulunya jalannya becek, tidak bisa dilewati. Yang kedua, implementasi program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Adapun tahapan dalam pemberdayaan di bidang ekonomi ini meliputi yang pertama, perencanaan program pemberdayaan di bidang ekonomi. Perencanaan ini dimulai dengan membentuk sebuah lembaga swadaya masyarakat yang pembentukannya dipimpin langsung oleh kepala desa. Yang kedua, mekanisme program pemberdayaan di bidang ekonomi sesuai dengan aturan yang mengikat berupa SKIM, pinjaman unit pengelola keuangan atau UPK. Adapun ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk memperoleh pinjaman modal tersebut adalah KTP penduduk asli desa setempat dan kartu keluarga. Jumlah dana yang diterima oleh Desa Jumputrejo dalam program pemberdayaan di bidang ekonomi ini bervariatif dari tahun ke tahun. Jumlah warga miskin yang memperoleh dana pinjaman modal bergulir adalah sebesar 73 orang yang tersebar di 5 dusun Desa Jumputrejo. Untuk jumlah dana yang diberikan oleh setiap anggota peminjam berkisar antara 500.000 sampai 2 juta. Dana ini diperuntukkan bagi warga miskin yang ingin membuka usaha ataupun menambah omset dari usaha yang telah ada. Mengenai masalah pengembalian dana pinjaman bergulir ini harus dikembalikan tepat pada waktunya dengan cara dicicil secara bertahap dan sampai berakhir masa periodenya. Faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat proses pemberdayaan di bidang ekonomi. Penghambatnya yaitu proses pemberian pinjaman modal bergilir ini harus melewati berbagai proses yang cukup rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan dana yang akan diberikan kepada warga miskin ini terbilang sangat sedikit jumlahnya. Dampak bagi masyarakat miskin dengan adanya program pinjaman bergilir. Yang pasti dagangan mereka dan omset bertambah kalau pencapaian dari tujuan PNBM masih belum. Karena tadi jumlah dananya masih sekitar 500.000 sampai 1 juta. Tidak bisa merubah ekonomi mereka, tapi hanya bisa membantu. Yang kedua, tergantung untuk apa dana itu digunakan. Kalau untuk pengembalian hutang ke bank yang telah dipinjam sebelumnya atau hutang ke rentenir yang telah dipinjam pada sebelumnya tidak dapat apa-apa, tetapi apabila digunakan sebaik-baiknya mestinya tentu ada perubahan. Kesimpulan di bidang ekonomi, dalam implementasi pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi di Desa Jumputrejo diartikan berjalan cukup berhasil karena terdapat kesesuaian dengan aturan baku PNBM bahwa masyarakat menerima dana pinjaman modal bergilir tersebut, meskipun dalam proses pencairannya dana modal bergilir memakan waktu yang sangat lama. Dan untuk pengembalian dana pinjaman modal bergilir juga terdapat keterlambatan dalam pembayaran angsuran yang dicicil oleh masyarakat penerima dana pinjaman modal bergilir. Dalam bidang lingkungan, dalam implementasi pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan di Desa Jumputrejo berjalan berhasil karena dalam pemberdayaan di bidang lingkungan ini terdapat pembangunan infrastruktur desa yang merata dan tersebar di 5 dusun yang ada di Desa Jumputrejo. Saran, dari semua ini makalah dapat dilihat bahwa partisipasi dari warga masyarakat Desa Jumputrejo itu sendiri dalam bidang pembangunan infrastruktur Desa Jumputrejo. Sebab dalam prinsip PNPM terkandung makna swasembada masyarakat. Jadi lebih baik semua pembangunan infrastruktur dilakukan secara swasembada oleh masyarakat Desa Jumputrejo. Terima kasih. Oke, terima kasih